Selamat pagi semua, salam guru penggerak, salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Hengki Luis, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat langka dapat bergabung dalam program guru penggerak ini. Saya pribadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, merasa sangat bahagia bisa bersama-sama ikut belajar dalam program ini, di mana program ini akan membawakan perubahan bagi dunia pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. Pada hari ini, izinkanlah saya untuk mendemonstrasikan sedikit apa yang telah saya pelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi pendidikan adalah proses menuntun kodrat-kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar anak tersebut dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam definisi ini, saya akan bagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama adalah kodrat, yang kedua menuntun, yang ketiga keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat, yang pertama kodrat. Apa kodrat di sini? Tadi seperti disampaikan bahwasannya pendidikan adalah menuntun kodrat yang telah dimiliki oleh seorang anak. Kodrat di sini dapat kita bagi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki oleh seorang anak sejak anak dilahirkan. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi, situasi yang terus berubah-ubah, zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Inilah kodrat zaman. Oke, untuk lebih memahami pengertian kodrat alam dan kodrat zaman ini, saya akan mengambil sebuah ilustrasi seperti tubuh kita manusia. Tubuh kita manusia memiliki banyak organ tubuh, mulai dari otak, jantung, paru-paru, lambung, ginjal. Semua organ tubuh ini adalah satu kesatuan yang membangun tubuh kita manusia. Tapi setiap organ tubuh ini, perlu kita ketahui, setiap organ tubuh ini memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan kodrat alam. Paru-paru memiliki karakter dan fungsinya. Lambung juga memiliki karakter dan fungsinya. Kita tidak bisa memaksakan lambung berubah menjadi paru-paru. Kita tidak bisa, sebaliknya kita nggak bisa memaksa paru-paru melakukan pekerjaan lambung. Ini yang dimaksud dengan kodrat alam. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dan setiap organ tubuh ini selalu berubah setiap waktu. Misalnya lambung. Lambung ini ketika waktu makan, lambung akan diisi makanan. Pekerjaannya adalah untuk memproses makanan. Tapi ketika waktu makan telah berlalu, maka pencernaan ini juga sudah selesai. Lambung juga akan menyesuaikan kondisinya dengan keadaan. Ini yang dimaksud dengan kodrat zaman. Ya, dimana ya inilah fungsi pendidikan. Kita menuntun seorang anak agar bisa memanfaatkan kodrat alam yang dimiliki untuk bisa menghadapi zaman yang terus berubah. Inilah fungsi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus dinamis. Pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dan bagian kedua adalah kata menuntun. Apa maksud menuntun di sini? Menuntun di sini artinya pendidikan berfungsi untuk menuntun kodrat yang dimiliki oleh seorang anak, kodrat alam yang dimiliki seorang anak. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Dengan menuntun, ya kita berusaha menuntun seorang anak agar dapat menggunakan kodrat alam yang dimilikinya agar anak bisa hidup sesuai zamannya. Jadi pendidikan di sini fungsinya sebagai menuntun, memperkuat kodrat alam yang telah dimiliki oleh seorang anak.
Tapi seperti kita ketahui, kodrat alam dan kodrat zaman ini terus bertumbuh dan terus bergerak. Bertumbuh dan bergeraknya kodrat alam dan kodrat zaman haruslah berpusat kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral, menjadi titik poros pergerakan pertumbuhan kodrat alam dan kodrat zaman. Sama seperti organ tubuh kita tadi. Ya, seluruh organ tubuh yang ada di tubuh manusia berpusat pada sistem syaraf. Otak dengan sistem syarafnya menjadi titik poros, titik sentral pergerakan setiap organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan sangat baik. Demikian juga kodrat alam dan kodrat zaman haruslah berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Seorang manusia bisa hidup sesuai dengan zamannya, bisa hidup sebagai manusia seutuhnya jika tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasanya sangatlah penting penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah raga. Jadi di sini pendidikan berfungsi untuk mempertajam cipta, memperhalus rasa, dan memperkuat karsa, serta menyehatkan raga. Inilah tujuan yang sangat kompleks dari pendidikan. Bagian ketiga, setelah kodrat dan menuntun, setelah pendidikan menuntun kodrat yang dimiliki seorang anak, tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan tertinggi dari sebuah pendidikan adalah mewujudkan sebuah peradaban manusia yang selamat dan bahagia. Sebuah peradaban, sebuah kebudayaan yang selamat dan bahagia adalah peradaban dan kebudayaan yang tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, dengan menuntun kodrat-kodrat yang dimiliki seorang anak agar tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya akan mewujudkan akan menuju sebuah proses terbentuknya sebuah peradaban manusia, kebudayaan manusia yang selamat dan bahagia. Karena jika sebuah kebudayaan tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan, sebuah budaya itu tidak akan memperkuat peradaban manusia. Sebaliknya, kebudayaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan akan membuat peradaban manusia semakin merosot. Lalu, bagaimana caranya agar semua hal itu bisa terwujud? Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita ajas trikon. Ajas trikon ini terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas di sini mengartikan bahwasannya pendidikan dan kebudayaan yang terus bergerak, yang terus bertumbuh haruslah berpusat kepada nilai-nilai asli kebudayaan bangsa kita. Nilai-nilai asli budaya bangsa Indonesia harus menjadi akar dari pertumbuhan, pergerakan kebudayaan dan pendidikan ini. Kedua, konvergensi. Pendidikan haruslah bisa memanusiakan manusia. Di sini artinya pendidikan haruslah bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan agar seorang manusia, seorang anak bisa hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris di sini artinya pendidikan harus menghargai perbedaan. Pendidikan harus menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan sudah seharusnya memerdekakan. Pendidikan haruslah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk mendapatkan haknya, yaitu hak belajar. Oleh karena itu, rekan-rekan guru semua, termasuk saya juga sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik,
kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Pada saat ini, kita dihadapkan berbagai tantangan yang mewajibkan kita harus bisa siap mempersiapkan anak didik kita untuk bisa hidup sesuai zaman mereka nantinya. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan revolusi industri 4.0, era globalisasi yang membawakan perubahan yang semakin cepat dari hari ke hari. Oleh karena itu, ini sudah menjadi kewajiban kita semua. Kita harus mempersiapkan anak didik kita, memperkuat kodrat-kodrat yang mereka miliki agar mereka bisa selamat dan bahagia. Dan yang terakhir, pendidikan, ya, Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan sudah seharusnya berhamba kepada anak. Pendidikan haruslah memandang seorang anak dengan kemuliaan. Kita sebagai guru bertugas menuntun seorang anak dengan tulus ikhlas, dengan satu harapan, agar anak tersebut bisa selamat dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Sampai jumpa.